baik ini sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Ibadir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak terhingga dan tidak terhitung, yang Allah Subhanahu wa taala sudah katakan di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, sesungguhnya nikmat Allah tidak terhitung. Sebagian ahli tafsir menyatakan di sini nikmat, karena di situ Allah menyatakan nikmah, itu satu nikmat. Jadi kalau diartikan itu sesungguhnya dikatakan kalau kalian menghitung satu nikmat Allah, sesungguhnya nikmat Allah tidak terhitung pada satu nikmat. Allah tidak menyatakan di dalam ayat itu ni'am. Ni'am itu adalah nikmat-nikmat. Tapi ada nikmah, yaitu satu nikmat. Dan yang satu nikmat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat Allah sebenarnya terbesar untuk kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu banyak nikmat yang kita dapatkan. Kita mengenal Allah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umat yang terbaik karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diampuni dosa dengan istighfar karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya diberikan Allah Subhanahu wa taala kita seorang nabi yang sangat menyayangi kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang mukmin, Nabi sangat menyayangi, mengasihi. Makanya nikmat kita dijadikan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat besar. Dan tidak akan mampu kita mengganti nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita berikan tidak mampu. Tidak akan mampu, jangankan kita untuk memberikan haknya Nabi, karena hak yang terbesar setelah haknya Allah adalah haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mampu kita. Jangankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wong tua kita tidak mampu mengganti kebaikan yang Allah SWT berikan. Kita untuk memberikan apa untuk kita membalas jasa untuk kita tidak mampu. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mampu gitu. Perjuangan Nabi luar biasa. Makanya peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ adalah menunjukkan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Banyak peristiwa Isra Mi'raj ini tidak terhitung hikmah yang ada di dalam yang Allah SWT berikan. Makanya Allah yang menjalankan Nabi Muhammad SAW. Subhanalladzi asra bi abdihi la minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diceritakan kepada kita, disampaikan kepada kita dari segi apapun yang kita bahas tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu begitu besar dan tidak akan mampu kita menceritakan keseluruhannya. Di antaranya yang perlu kita tahu peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW adalah kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada kita. Bagaimana ayat tadi, Nabi SAW Raufur Rahim kepada orang mukmin, kepada kita umatnya Nabi SAW. Bagaimana kasih sayang Nabi SAW? Kasih sayang Nabi SAW ditampakkan ketika perjalanan Nabi SAW diperjalankan. Bagaimana
kendaraan yang terbaik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kendarai, para malaikat memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan Allah di seluruh alam semesta ini. Tidak ada yang tidak dilewati dan diketahui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makhluk lain hanya mengetahui terbatas pengetahuannya. Malaikat yang mulia, malaikat Jibril, terbatas pengetahuannya tentang alam semesta ini. Karena malaikat Jibril sebatas dengan Sidratul Muntaha. Di situ malaikat Jibril tidak pernah melewati tempat itu. Hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW melewati di situ begitu banyak malaikat-malaikat yang tidak pada saat itu tidak diketahui oleh malaikat Jibril. Menembus berbagai macam alam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak akan mampu menceritakan tentang bagaimana perjumpaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bukan di langit. Karena Allah tidak bertempat. Nabi yang diperjalankan Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan seluruh alam semesta ini, menembus langit, di mana tempat di situ malaikat Jibril tidak akan mampu lagi, perjalanan yang luar biasa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbagai macam yang dilihatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu tipu daya dunia, baik itu iblis, jin, alam jin, diperlihatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diperlihatkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah siksaan neraka. Berbagai macam jenis siksaan digambarkan sudah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa dia siksaan? Malaikat Jibril menjawab. Dipertunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam surga dengan kenikmatan surga seluruhnya. Dipertunjukkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para malaikat, seluruh malaikat. Maka Nabi menyaksikan ada yang malaikat duduk, ada yang tegak, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang bertasbih, ada yang sujud. Berbagai macam ibadah malaikat. Dan kita ketahui malaikat itu tidak akan bermaksiat kepada Allah. Mereka senantiasa beribadah, apa yang diperintahkan Allah tegak-tegak sampai hari kiamat tidak akan diikut. Sujud kita masih mending ada tegak, ada duduk. Seluruh malaikat tidak bergerak sampai di hari kiamat. Malaikat menyatakan, Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya kami tidak betul-betul beribadah. Ini malaikat yang tidak pernah maksiat ngomong itu juga di hari kiamat. Maka kita jangan bangga dengan ibadah kita, karena kita ada maksiat. Ibadah kita tidak sempurna seperti malaikat. Tapi di sini bagaimana kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta Nabi kepada kita. Dipertunjukkan, disaksikan seluruhnya, dan seluruh yang disaksikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak melupakan kita. Terbukti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang jiwa Nabi sangat sayang, berat terhadap apa yang menimpa kita, sangat sayang kepada kita. Sudah pasti Nabi ketika Nabi menyaksikan tipu daya dunia, Nabi kepengen umatnya selamat daripada tipu daya dunia. Nabi disaksi dengan iblis supaya umatnya selamat dari godaan iblis dan syaitan. Nabi menyaksikan siksa neraka, Nabi pasti pada saat itu risau. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu berdoa minta supaya umatnya jauh dari api neraka. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disaksikan surga dengan berbagai macam kenikmatan, sudah pasti Nabi pada saat itu ingat dengan kita dan kepengen kita masuk surga. Terbukti dari perjalanan itu yang diceritakan di dalam hadis sahih ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kenikmatan yang melebihi ketika berjumpa dengan Allah. Tidak ada kenikmatan. Surga kalah dengan nikmat ketika berjumpa dengan Allah. Maka di surga, ahli surga kaget di hari kiamat. Ahli surga itu mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, berbagai macam kenikmatan, tidak ada susah, tapi tidak melebihi kenikmatan ketika berjumpa dengan Allah. Oke, caranya model mana? Allah alam, kita tidak tahu. Tapi mudah-mudahan kita akan merasakannya ketika kita masuk surga. Mudah-mudahan kita jadikan Allah Subhanahu wa surga. Itu paling nikmat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat berjumpa dengan Allah, bukan hanya berjumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah, bukan hanya memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala
Allah langsung mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung ingat dengan kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Hamba-hamba yang soleh itu umat Islam. Ingat kepada kita umatnya. Pada saat momen yang luar biasa, nikmatnya tidak ada yang ngalahin nikmat. Tapi ingat dengan kita. Makanya pada saat disaksikan berbagai macam pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat dengan kita, tidak dong lupa dengan kita. Itu kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, sudah pasti Allah SWT tidak akan memberikan itu hadiah berupa sholat kecuali di situ Allah tahu keinginan Nabi. Allah kepengen umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamat dari tipu daya iblis, tipu daya dunia, selamat dari azab neraka, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kepengen umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadahnya melebihi ibadah para malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan dengan keseluruhan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang khawatir dengan umatnya, Allah berikan sholat. Maka awalnya 50 waktu. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menolak? Wah ini berat, tidak. Karena Nabi tahu faedahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu ini untuk menyelamatkan umatnya. Kalau umatnya sholat akan tenang dunia dan akhirat. Umat sholat dia akan mendapatkan kebahagiaan. 50 waktu mungkin kita nyangkut kita berat 50 waktu. Tapi kalau kita tahu faedahnya 50 waktu itu tidak berat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima 50 waktu. Karena tahu faedahnya. Karena kita saksikan sekarang ini kalau orang urusan dunia tahan dunia bergebuk. Nyari duit dari pagi sampai ke malam. Pergi dari ayam berkukuk, balik ayam berkukuk lagi. Kalau dulu berkukuk pergi ayam berkukuk, balik ayam nyangkuk. Ini dah pagi ayam berkukuk, balik ayam berkukuk lagi. Terus nyari duit. Dah capek. Kenapa? Untuk mengharapkan duit yang sedikit. Tahan, sanggup pun. Sanggup luar biasa pun. Menggembuk, nyari duit. Sholat tidak susah. Walaupun 50 waktu dapat kebahagiaan. Kalau seandainya orang tahu kebahagiaan itu orang ada di sholat, bahkan orang-orang kafir dia tahu tentang faedah sholat, mereka akan sholat. Maka sekarang terbukti orang-orang kafir yang lihat gerakan sholat, wah ini gerakan luar biasa, hebat ini gerakan ini. Mereka niru gerakan. Ya mungkin mereka dapatkan faedah zahir dari gerakan-gerakan sholat, tapi batinnya mereka tidak akan dapatkan. Kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat. Maka Nabi tidak nolak 50 waktu. Tapi karena akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Allah Musa, itu kan akhlaknya Nabi, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu tentang umatnya. Tapi kan akhlaknya Nabi ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak nubuwwah. Nabi itu lebih afdal daripada Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mengetahui daripada Nabi Allah Musa alaihissalam. Tapi karena akhlaknya Nabi diminta oleh Nabi Allah Musa, diminta oleh istilahnya bawahan. Berakhlak, tidak ngapu-ngapu, tidak nyala, payu nubut, minta keringanan payu. Minta keringan, diringankan Allah Subhanahu wa taala 5 sampai akhirnya tinggal 5 waktu. Masih Nabi Allah Musa nyata minta lagi keringanan. Tapi Nabi jawab dengan akhlak, aku malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia tidak dapat lagi untuk umat. Pikirkan kita lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kakek minta keringan lagi, habis sudah tak ganti lagi. Dia ada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Tapi tetap Allah berikan pahalanya 50. Satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Sholat 5 waktu sama seperti 50 waktu. Sudah diringankan sedemikian rupa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menyampaikan ini peristiwa Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam senang walaupun ada yang pasti akan mengingkari. Tapi Nabi menyelamatkan orang-orang yang yakin beriman kepada Nabi. Selamat mereka, dapat sholat, ibadah luar biasa mereka dapatkan ini. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai setelah menjelang wafat Nabi mengingatkan as-sholat ummati sholat, sholat umatku sholat.
Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan itu? Karena inilah sumber kebahagiaan. Kalau orang tidak sholat akan susah dunia dan akhirat. Wong kayo model memanula, dia tidak sholat tidak akan bahagia dia akan sengsara dunia dan akhirat. Wong berduit, apalagi buntu miskin, bogo, tidak sholat kan tembak. Dunia lah saya buntu, bogo pula, tidak sholat. La haula wala quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang paling sago itu. Yang kayo-kayo belanja berduit, tidak sholat lagi sago. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahasa sholat. Makanya kalau kita nak bahagia, tidak ada jalan lain sudah. Sholat lima waktu itu modal. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan. Dikabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat sampai Nabi mengabarkan bagaimana dihisabkan di hari kiamat. Pertama kali sholat. Awal dihasabil abdi yaumil qiyamah sholat. Wa idza sholahat qad aflaha wa anjaha wa idza fasalat qad khaba wa khasara. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan pertama kali dihisab seorang hamba itu di hari kiamat sholat. Kalau bagus sholatnya maka dia orang yang selamat dan beruntung. Kalau dia rusak sholatnya, maka orang yang rugi dan celaka. Rugi di hari kiamat ya, sholat. Makanya kita pelajari sholat itu dengan benar. Datang ke majelis taklim, ukur sholat kita. Udah usahlah banyak curian dengan wong yang lain. Mana sianu ini sianu tidak. Urusan kita dengan bagus tak sholat kita. Benar tak sholat kita? Sesuai tak sholat kita dengan apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar fikih itu bukan sembarangan, untuk kebahagiaan kita. Kalau kita tidak ada bahagia, perbaiki lagi salah kita mungkin tidak benar, belum benar, koreksi lagi. Karena inilah satu-satunya jalan kita. Kalau kita tidak koreksi, ya sudah salah dewek. Kalau sudah sadar kita jiwa kubur kita percuma. Selagi masih kita di dunia bermanfaat. Tak ada mengenal umur aku ni sudah terlambat, tak ada. Syekh Islam Zakaria Al-Ansari, beliau sudah tua baru belajar. Jadi hebat. Alim. Belajar tidak ada mengenal umur. Maka dikatakan belajarlah. Walaupun kita tidak menjadi orang alim, belajar dan setidaknya memperbaiki diri kita, sholat kita benar. Belajar tidak harus menjadi seorang yang alim dan ulama. Yang jelas belajar untuk memperbaiki diri kita, ibadah kita benar. Walaupun tidak menjadi setidak-tidaknya kita bergaul dengan ulama, duduk dengan ulama, berharap di hari kiamat kita berkumpul dengan para ulama. Yang jelas tidak perbaikan diri kita, sholat kita benar. Makanya ada seseorang yang di dalam kehidupannya nyaman luar biasa, hidupnya tenang. Ekonomi luar biasa bagus kan, tapi rumah tangganya masih berantakan, tidak tenang, tidak nyaman, duit banyak, tapi masih galau juga. Akhirnya dia merenung apa adalah kesalahan dia. Datanglah kepada seorang ulama, seorang kiai, datang mengeluhkan. Sudah cerita panjang lebar, apa kata ulama tersebut? Perbaiki sholat kamu. Sholat yang kan perbaiki sholat kamu. Itulah iya ternyata dikatakan belum sholatnya belum bagus. Akhirnya perbaiki sholat.